Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, adalah nikmatul jawarih, nikmat anggota badan, nikmatul lisan untuk berbicara, nikmatul ain mata untuk melihat, nikmatul udhun nikmat telinga untuk mendengar. Nikmat-nikmat ini apabila kita syukuri, kita pandai mensyukurinya, maka Allah akan tambahkan keberkahan dan kebaikan terhadap nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah Subhanahu wa taala telah mengultimatum kalian. Allah telah mengabarkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, kufur nikmat, ketahuilah sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Dan ketika kita mensyukuri nikmat, berarti kita sedang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Ibnu Mas'ud, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa maksudnya adalah an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Yang dimaksud bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa adalah Allah itu ditaati, jangan dimaksiati. Allah itu diingat, jangan dilupakan. Dan Allah itu nikmat-nikmatnya disyukuri, jangan dikufuri. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, cara mensyukuri nikmat adalah dengan mengakui nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerahkan nikmat tersebut kepada hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Lisan ini bisa menjadi ni'mah atau dia bisa menjadi niqmah. Ni'mah artinya adalah nikmat. Adapun niqmah
artinya adalah bencana. Lisan apabila digunakan dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika lisan ini digunakan untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, maka sungguh dia telah menjalankan nikmat lisan tersebut. Dan memang sudah seharusnya seorang muslim menggunakan lisannya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Tapi lisan apabila digunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan lisan tersebut dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelakunya berada di tepi jurang yang sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam pelaku orang yang berbicara dengan lisannya keburukan. Nabi mengancamnya dengan ancaman masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhus shalah wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok sesuatu itu adalah Islam. Tiangnya Islam adalah salat dan tombaknya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi lanjut mengatakan, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku kabarkan kepadamu wahai Mu'adz?" Karena hadisnya Nabi berbicara kepada Mu'adz. "Maukah aku kabarkan kepadamu wahai Mu'adz hal yang apabila engkau kerjakan bisa menolongmu untuk mengerjakan syariat-syariat Islam?" Kemudian Mu'adz menjawab, "Bala ya Nabi Allah." Tentu saja wahai Nabi Allah. Fa akhadha bilisani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan tangannya ke lisan dan mengucapkan, "Kuffa 'alaika hadza." Jagalah lisanmu ini. Kemudian Mu'adz dengan polosnya beliau bertanya, "Ya Nabi Allah, a inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Wahai Nabi Allah, apakah kita akan diberikan dosa karena dosa yang kita lakukan dengan lisan ini? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas finnar ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, bukankah nanti di akhirat ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka diawali dengan wajahnya dulu, melainkan itu semua tidaklah dia masuk neraka diawali dengan wajahnya itu, tidaklah itu terjadi kecuali karena dosa-dosa yang telah dia hasilkan dengan lisannya." Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa dilakukan dengan lisan amatlah banyak. Di antara kemaksiatan yang bisa dilakukan oleh lisan, yang paling besar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Dia meminta kepada selain Allah, dia meminta perlindungan kepada selain Allah, dia meminta pertolongan kepada selain Allah, dia meminta bantuan, perlindungan kepada kuburan, kepada batu, kepada wali yang telah meninggal, kepada pohon-pohon yang dikeramatkan. Terkenal sekali ucapan mereka, "Ya Abdul Qadiril Jilani habli walad." Wahai Abdul Qadiril Jilani, berikan saya anak. Wayal Badawi madad. Wahai Badawi, berikan aku pertolongan. Ini semua adalah bentuk kekufuran. Ini adalah bentuk kesyirikan yang seorang lakukan dengan lisannya. Kemaksiatan yang kedua, berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang
yang dengan gampangnya apabila dia mengucapkan ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, berdasarkan tanpa dengan dasaran ilmu, maka sungguh dia telah berbuat kemaksiatan yang sangat besar dengan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku itu mengharamkan perbuatan fahisyah. Tuhanku mengharamkan dosa. Tuhanku mengharamkan perbuatan semena-mena tanpa hak. Tuhanku mengharamkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku mengharamkan kalian ucapkan dengan lisan kalian dalam masalah agama tanpa didasari dengan ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang lain, surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halal wa hadza haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun, mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian katakan dengan lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram, supaya kalian mengadakan perbuatan dusta kepada Allah. Sungguh kata Allah, orang yang melakukan perbuatan dusta di atas agama Allah, mereka tidak akan beruntung di akhirat. Mata'un qalil. Betul, terkadang orang yang berdusta dengan lisannya dalam masalah agama, mereka mendapatkan duniawi, mereka mendapatkan harta yang mereka inginkan. Tapi kata Allah, mata'un qalil, itu hanyalah kebahagiaan, kesenangan, harta yang sedikit saja di dunia. Walahum adzabun alim, tapi mereka di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Di antara dosa yang bisa dihasilkan oleh lisan adalah dosa ghibah. Ghibah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia benci. Ghibah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sebagian di antara kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Apakah kalian suka kalian memakan bangkai saudara kalian? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ghibah di dalam Al-Qur'an, dan juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perbuatan ghibah di banyak hadisnya. Ghibah terhadap kaum muslimin adalah dosa besar. Apalagi jika ghibah itu dilakukan kepada waliul amr. Ghibah yang dilakukan seseorang kepada waliul amr, pemerintah dan ulama, dosanya lebih besar daripada dosa ghibah yang dia lakukan kepada sesama kaum muslimin. Fudail bin Iyad, seorang salaf kita, pernah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap kita terhadap pemerintah. Kata Fudail ibn Iyad, "Lau anna li da'watan mustajabah la ja'altuha lil imam." Kata Fudail ibn Iyad, kalau saya memiliki satu doa yang pasti terkabul, maka aku akan jadikan doa itu untuk imamku, untuk pemimpinku. Kemudian Fudail ibn Iyad ditanya, "Wa kaifa dzalika ya Aba Ali?" Kenapa harus demikian wahai Aba Ali? Kemudian Fudail ibn Iyad menjelaskan, "Fa bi salahil imam salahul ibadi wal bilad." Karena jika pemerintahannya baik, maka masyarakat dan negara juga akan baik. Juga yang perlu diketahui bahwa menggibahi ulama, menggibahi asatidzah, menggibahi penuntut ilmu tidak sama dosanya dengan menggibahi
orang-orang yang biasa-biasa saja. Ibnu Asakir rahimahullah, beliau pernah menerangkan, inna luhumal ulama'i masmumah. Sesungguhnya dagingnya para ulama itu beracun. Maka pastikan jangan sampai lisan kita kotor untuk menggibahi ulama, asatidzah, para penuntut ilmu yang berada di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Adapun ulama, adapun asatidzah, adapun penuntut ilmu yang tidak berada di atas ahlu sunnah wal jamaah, maka wajib bagi orang yang mengetahui keadaannya dia menggibahinya. Karena para ulama kita pernah menerangkan, al-qadhu fi sittatin laisa bighibah, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin, limutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin walimudhirin fisqan wa mustaftin waliman talabal i'anata ala izalati munkari. Ghibah itu tidak terjadi pada 6 hal. Di antaranya adalah ketika kita ingin mentahdzir seseorang, memberikan peringatan kepada seseorang yang lain bahwa dia berada di atas keadaan yang sangat jelek. Apabila dia doyan untuk menyebarkan kebusukan-kebusukan di dalam agama Islam, maka ini bukan sebuah ghibah yang terlarang. Tapi jika kita menggibahi ulama, menggibahi asatidzah, menggibahi para penuntut ilmu yang mereka berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka ketahuilah dosa ghibah yang seorang lakukan terhadap mereka itu berbeda dengan dosa ghibah yang dia lakukan terhadap sesama kaum muslimin. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha tabaraka wa ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'at wa huduril jumu'ati wal jama'at wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsihi wa thanna bimalaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di antara maksiat lisan, di antara dosa lisan yang bisa kita lakukan tanpa kita sadari adalah apabila seseorang awam berbicara tentang muskilatul ilmi. Seseorang berbicara tentang masalah-masalah ilmu yang pelik. Ibnu Asim dalam Murtaqal Wusul, beliau pernah mengatakan bahwa jalan keselamatan untuk memahami masalah-masalah ilmu yang pelik adalah al-faza'u ilal ulama, adalah kita bernaung dengan perkataannya para ulama kita, para asatidzah kita yang telah kita percayai keilmuannya dan amalannya. Dan wajibun fi muskilatil fahmi tahsinuna dhanna bi ahlil ilmi. Dan wajib bagi kita apabila kita melihat sebuah permasalahan ilmu yang pelik, kita husnuzan terhadap ulama, terhadap asatidzah kita, terhadap para penuntut ilmu yang berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara muskilatul ilmi wal fahm, dan di antara bentuk ilmu-ilmu yang pelik adalah raddu zallatil ulama wal maqalatil batilah li ahlil bid'ah wal mukhalifin. Dan di antara bentuk ilmu yang sukar, yang sulit, yang seharusnya kita bernaung dengan perkataan para ulama adalah raddu zallatil ulama, adalah untuk menyanggah kesalahan-kesalahan para ulama atau menyanggah
membantah perkataan-perkataan yang batil, yang keluar dari orang-orang yang keluar dari manhaj ahli sunnah, atau perkataan-perkataan yang batil dari kalangan-kalangan ahli al-bidah. Jadi maksudnya membantah sebuah ucapan, membantah sebuah keyakinan, membantah sebuah perbuatan yang dikatakan, yang diyakini oleh ahlul bidah atau oleh orang-orang yang berbeda dengan manhaj ahli sunnah. Ketahuilah bahwasanya itu adalah tugasnya para ulama. Adapun seorang awam, maka dia berjalan di belakang perkataan ulama yang telah dia percayai keilmuannya, dan dia percayai amalannya, dan dia percayai ketakwaannya. Adapun kita sebagai seorang awam tidak diperkenankan untuk membantah perkataan-perkataan yang batil, karena dikhawatirkan bantahan kita melahirkan kebatilan yang baru. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda berkenaan dengan syubhat, ketika kata Nabi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. Apa kata Nabi? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui perkara-perkara syubhat itu kecuali tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Yang mengetahui syubhat, yang bisa membantah syubhat, yang bisa membantah kebatilan adalah ahli ilmu, adalah asatidzah, adalah penuntut ilmu. Maka kita cukupkan dengan perkataan mereka. Jangan sampai kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar tapi memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ingatlah bahwa di antara pondasi ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Taimiyah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ala ma tujibuhu syariah. Amar ma'ruf, nahi mungkar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Bukan amar ma'ruf, nahi mungkar sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita semata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.